Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada harapan kutuba yang tabah pada labidin wa darada firin radiyallahu anhu wa kumajabal muslimin wal muslimat. Qala radiyallahu anhu, bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Ini yang secara tafsil dalam istilah. Jadi kita secara rinci satu persatu adalah ada 20 sifat yang wajib kita mengetahuinya. Adapun secara global, secara ringkas semalam adalah muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin wa ma fatara bil bal, bahwa Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci Allah dari segala sifat kekurangan dan dari apapun yang terlintas di dalam hati, terbayang dalam hati. Nah, itu secara ijmal, dalam bahasa istilahnya itu ijmal itu ya secara ringkas, secara global. Tapi ini kedua-duanya wajib lah. Tiada cukup orang mengenal Allah itu dengan secara ijmal saja, tapi harus wajib juga mengenal secara tafsil. Nah, tapi yang secara tafsil ini cuma 20 aja lah. Nah, selain daripada yang 20 ini, nah itu secara ijmal, secara global aja. Jadi Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan dan maha suci dari apapun yang terlintas di dalam hati atau terbayang di dalam hati. Nah, adapun sifat yang tafsil yang wajib secara rinci satu persatu itu ada 20. Yang pertama wujud. Artinya ada. Wujud itu artinya ada. Maka mustahil tiada. Kalau bahasa Arab adam, artinya adam itu tiada. Lain adam pakai ain. Kalau Adam seperti Nabi Adam itu pakai hamzah, itu maknanya warna Adam itu sawo matang, warna sawo matang. Nah, itu jadi kebanyakan ya gitulah. Nah, jadi wujud itu artinya ada, mustahil tiada. Yang mustahil itu lalawanan, yang wajib lazim malam. Ini sifat wajib bagi Allah, arti wajib yang tiada tergambar di dalam akal atau yang kada masuk akal bila dipadahkan tidak ada.
Nah, mustahil itu sesuatu yang tiada masuk akal bila dipadahkan ada atau terjadinya. Nah jadi nang mustahil itu tiada. Ngaran tiada itu akal kita kada menerima kalau itu dipadahkan terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dipadahkan tiada, ini akal kita tidak menerima. Nah kenapa? Nah karena bukti dalil yang menunjukkan, nah, dalil itu sesuatu yang menunjukkan kebenaran sesuatu lah. Nah jadi kalau kita menyatakan Allah itu ada, mustahil tiada, buktinya apa? Nah dalilnya ini ada dua lah sebenarnya, dalil akli, ada dalil nakli. Cuma di sini Sidin memakai dalil nakli, iyalah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Nah jadi di sini dinyatakan Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan makhluk yang antara langit dan bumi, maksudnya yang ada di langit, di bumi ataupun di antara keduanya. Ini keseluruhan. Nah jadi ini dalil Quran, nah, tetapi dalil akal atau logikanya, jikalau Allah yang menciptakan langit dan bumi dan faktanya langit bumi itu memang ada, kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri lah. Kadang-kadang didustakan bahwa langit bumi itu memang ada. Nah kalau barang ciptaannya ada, pasti akal kita berpikirlah bahwa yang menciptakannya pun pasti ada. Tidak mungkin barang ciptaannya ada, tukang ciptanya ada lah. Ya. Nah lalu yang menciptakan itu di dalam ayat ini dikatakan Allah. Nah jadi jelas saja artinya bahwa Allah Ta'ala itu pasti ada. Kenapa? Bukti adanya itu banyak, itu langit bumi seluruh makhluk ini. Nah jadi langit bumi seluruh isinya, seluruh makhluk itu menjadi dalil akan adanya Allah Ta'ala. Dalil itu artinya menunjuk akan Allah Ta'ala. Nah inilah kalau kita melihat di rambu-rambu jalannya misalnya kan ada, misalnya turun jembatan Rupiang Malaysia barang kan, adalah ada tulisan ya kan, ada panah ke kanan Banjarmasin ya, panah ke kiri apa itu Margasari. Nah itu ngarannya dalil lah, dalil yang menunjukkan ya kan, menunjukkan kebenaran sesuatu. Nah bahwa dinyatakan Banjarmasin itu sebelah kanan ya, itu ada dalilnya. Dan ini bisa dibuktikan. Nah, kalau kita jalan terus memang mengikuti rambu-rambu itu, kita akan sampai ke tempat yang ditunjuknya. Nah seperti itu pula sebenarnya bagi orang yang mengamalkan musyahadah. Itu ketika dia melihat langit bumi ataupun makhluk apapun itulah, maka makhluk itulah yang dilihatnya itu seolah-olah mengatakan itunya Allah Ta'ala. Jadi panahnya adalah menuju kepada Allah Ta'ala. Nah maka orang musyahadah itu merasakan seperti itu, ianya selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Karena apapun yang dilihatnya, apapun yang didengarnya, apapun yang dirasakan, semua itu adalah makhluk, dan semua makhluk itu menunjuk kepada Allah Ta'ala. Nah, dari hal yang terkecil ya, seperti misalnya kita membaca kitab itu kan ada huruf-huruf bila tulisan di kitab itu, maka ke semua huruf itu sebenarnya menunjuk kepada Allah Ta'ala. Nah atau kalau boleh dibayangkan pandirnya, ujar huruf itu aku ini ulahan Allah, bukti adanya Allah, aku ini ulahannya.
Ya, nah seperti itulah. Nah jadi asyik orang kalau musyahadah itulah, karena apapun yang dilihatnya, didengar, dirasakannya itu selalu mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Ini memanglah bekas, itu asar katanya dalam bahasa tauhid, itu bekas dari sesuatu, itu biasa mengingatkan kita. Nah misalnya lah kita melihat masjid, nah lalu mengingatkan kita kepada tukangnya. Hari ini tukangnya si Anu ya. Itu pasti ada lah. Apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Seperti itu pasti ada yang menciptakannya, maulahnya. Nah, maka yang menciptakan itu pada hakikatnya yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Adapun yang lain-lain itu sebab aja yang ditundukkan Allah untuk terciptanya sesuatu. Misalnya tukang masjid, tukang rumah, nah itu tukang itu sebab aja. Nang hianya itu Allah, nang maula. Nah jadi apapun lah itu mengingatkan kepada Allah Ta'ala. Nah maka di sini maka patut jadi bagi mukmin itu orang yang percaya bahwa Allah itu ada, mu'taqid yakin Allah Ta'ala itu ada. Ini bahasanya mukmin, mu'taqid lah orang yang beriman dan meyakini akan sifat wujud bagi Allah Ta'ala itu. Napa nang patut baginya yang semestinya jadi kita bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap mewujud juga adanya. Jadi setiap sesuatu yang ada berupa alam ini itu mestinya mengingatkan dia kepada Allah. Kenapa? Karena sesuatu itu ulahan Allah Ta'ala. Nah jadi meyakini tentang sifat wujud itu ngarannya akidah. Nah akidah itu keyakinan atau tauhid. Nah setiap akidah itulah akidah yang benar, akidah yang salah. Akidah itu keyakinan itu ada nang bujur, ada nang salah semalam itu kan. Nah ini dia pasti akan menimbulkan akhlak ngarannya lah. Jadi keyakinan itu menimbulkan akhlak. Akhlak itu sikap. Nah jadi kalau seseorang tuh meyakini sesuatu, apapun yang diyakininya pasti akan menimbulkan sikap. Sikap itu akhlak ngarannya. Nah tergantung yang diyakininya itu bujurkah ada. Bila sesuatu yang diyakininya itu benar lah, maka biasa akhlak yang muncul pun akhlak yang terpuji. Tetapi bila sesuatu yang diyakininya itu sesuatu yang salah, maka akhlak yang muncul itu adalah akhlak yang tercela. Nah orang punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat wujud, artinya ada adalah, nah maka akhlak yang muncul dari keyakinan itu, dan ini yang semestinya jadi bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala, ingat kepada Allah pada tiap-tiap yang mewujud juga adanya. Nah jadi segala yang mewujud itu sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita dengar, sesuatu yang bisa kita rasakan, itu mewujud ngarannya secara zahir. Dan itu andaknya di alam syahadah. Cuma yang namanya mewujud itu bukan alam syahadah aja lah. Itu ada lagi di balik alam syahadah itu ada alam malakut ngarannya. Nah kita kada kau melihat, kada kau mendengar, kada kau merasakan di alam malakut. Alam malakut itu misalnya seperti malaikat. Kita yakin adanya mereka lah, tetapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Nah itu mewujud juga ngarannya ya. Nah ada lagi lah yang mewujud yang lebih dalam lagi daripada itu sesuatu yang berada di alam lahut ngarannya. Ya lahut itu alam ketuhanan. Nah di sini bahkan malaikat pun tidak bisa mencapai alam itu lah. Makanya malaikat Jibril itu ceritanya ketika mengawal Nabi Isra Mi'raj itu kan bertahan di satu tempat lah. Ngejar Nabi kenapa bertahan?
Nah, ujar Jibril, selangkah aja lagi aku maju, aku akan terbakar. Nah, karena itu memang Jibril tidak sampai ke sana, kapasitas Jibril itu cuma ya berada di alam malakut saja, ada sampai ke alam lahir. Nah, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu-satunya makhluk lah yang bisa masuk ke alam lahut itu. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai madhar bagi Allah Ta'ala. Nah, sehingga madhar yang paling sempurna bagi Allah Ta'ala itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala, nah, segala kemampuannya, nah, untuk masuk ke alam ketuhanan, ke alam Allah Ta'ala. Dan itu bukan cuma jasad Nabi, tapi hal-hal yang berhubungan dengan jasad Nabi pun bisa sampai ke sana. Dalam riwayat Nabi itu pakai sandal, bersandal, sama lon sandal-sandalnya sampai ke sana. Kenapa sandalnya sanggup sampai ke sana? Karena dia lengket dengan Nabi. Nah, baju Nabi itu sampai ke sana. Nah, cuma itu di luar apa, kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan itu, tapi kita meyakini lah bahwa selain dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu ada lagi makhluk-makhluk Allah Ta'ala di sana lah. Nah, ini ada beberapa tingkatannya. Alam gaib ini banyak tingkatannya juga, kadang semacamnya. Kayak jin tuh berada di alam gaib bagi kita lah, bagi kita manusia. Tapi jin itu berbeda alamnya lawan malaikat. Ya, malaikat itu bisa melihat kepada jin, jin tidak bisa melihat kepada malaikat. Padahal sama-sama gaib, dan inilah bagi kita manusia. Kan kita kalau melihat lawan jin, lah jin bisa melihat kepada kita. Tapi jin tidak bisa melihat malaikat, malaikat bisa melihat kepada jin. Nah, ke semua makhluk yang ada inilah yang diciptakan Allah itu semua menunjuk kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ya itu tadi seolah-olah itulah ini mengatakan itunya Allah Ta'ala, itunya Allah Ta'ala, ditunjuknya. Jadi kada betah kita ini sebenarnya kalau menghayati itulah kada akan lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, atau ada orang mengumpamakan yang namanya langit, bumi dan seluruh isinya atau makhluk itu adalah asar. Asar itu bekas dari kudrat Allah Ta'ala yang menciptakan itu. Nah, ngaran asar atau bekas itu ya bisa diumpamakan seperti misalnya bekas jejak telapak batis itu lah. Nah, ini di tanah yang licak misalnya lah. Nah, atau misalnya di teras rumah kita itu ada bekas batis, orang licak gambar batis itu lah. Nah, ini kita bisa memastikan bahwa ada orang di situ lah, meskipun kita kadang melihat lawan orangnya, tapi kita memastikan ada orang pernah datang ke situ, buktinya bekas batisnya itu ada. Ya. Nah, jadi demikian pula Allah Ta'ala itu bahwa Allah Ta'ala itu ada pastilah. Buktinya apa? Ya bekasnya itu, bekasnya ya makhluk yang diciptakan, bekasnya Allah Ta'ala, jejaknya, bekas meninggalkan jejak gitu. Nah, maka Habib Ali pengarang maulid itu ada doa. Belum ketujuh baca doa itu, doa Habib Ali.
Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Nah, jadi Jarzidin, ya Allah, makmurkanlah jasad kami ini dengan perbuatan taat. Nah, jadi jasad yang di luar ini lah itu makmur itu ya sudah jadi bahasa kita. Nah, makmur itu kan sejahtera dan sebagainya, adalah bawahnya baiklah itulah. Nah, jadi jasad ini kita minta kepada Allah agar batang tubuh kita yang zahir ini lah dimakmurkan oleh Allah Ta'ala dengan segala perbuatan taat. Wa'mur qulubana bimahabbatik. Nah, ini masuk kepada bagian yang batin. Batin ini pun bertingkat lah pada semacam aja. Nah, jadi batin itu diawali dengan qalbun, qulub. Inilah jamaknya itu hati. Ya Allah, makmurkanlah hati kami ini dengan kecintaan terhadap-Mu. Nah, jadi hati kita ini kalau mencintai Allah Ta'ala maka dia makmur, sejahtera. Nah, kemudian wa'mur arwahana bima'rifatik, makmurkanlah roh-roh kami ini dengan ma'rifat kepadamu. Nah, jadi hati lawan roh itu beda lah, sama-sama batin tetapi batinnya berbeda. Artinya roh itu lebih dalam lagi lah. Yang ibarat lautan ini menyelam untuk mencapai roh itu lebih dalam ketimbang hati. Nah, yang keempat, wa'mur asrarana bimusyahadatik, makmurkanlah rahasia-rahasia kami. Nah, rahasia itu lebih dalam lagi daripada roh, adalah dengan apa? Nah, dengan musyahadah kepada-Mu. Nah, jadi Zidin ini lah dalam doa ini menjelaskan bahwa amal-amal itu masing-masing. Jadi amal jasad kita ya berbuat taat sesuai dengan perintah Allah, sembahyang apa itulah. Nah, ini amal daripada hati itu adalah mencintai Allah Ta'ala. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan pada zahir inilah itu hendaknya didasari rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, adapun amal daripada roh itu adalah makrifat. Nah, jadi makrifat itu yang mengenal Allah Ta'ala. Nah, cuma ini bukan ma'rifah yang amah, yang umum, tetapi maksudnya ma'rifah yang khasah, adalah ma'rifat yang khusus. Yang khusus itu kayak apa lah? Ma'rifat yang khusus itu yaitu ma'rifat yang membuat orang itu dia tiada melihat sesuatu kecuali dia melihat Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Nah, melihat itu ada sebelum melihat sesuatu, lebih dulu melihat Allah. Ada melihat sesuatu dulu baru melihat Allah. Nah, ada melihat sesuatu itu bersamaan dengan melihat Allah. Ada melihat Allah Ta'ala itu pada setiap sesuatu. Nah, ini 4 sahabat Nabi SAW ini sahabat besar itulah. Kalau Abu Bakar itu dia melihat Allah lebih dulu sebelum melihat sesuatu. Nah, jadi ini memandang apa? Ini ada wadah, ada macam-macam itulah. Ini ada membicarakan tentang wadah itu dulu lah. Ini langsung dalam pikiran Abu Bakar itu ini ulahan Allah, baru disambat wadahnya. Nah, ada Umar kebalikannya lah. Umar itu melihat sesuatu dulu baru melihat Allah Ta'ala. Nah, kalau Utsman dia melihat sesuatu itu bersamaan lah dengan melihat Allah Ta'ala. Nah, kalau Ali itu melihat Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Sesuatu yang paling kecil sampai paling besar, di situ nampak Allah Ta'ala dalam pandangan Sayyidina Ali. Nah, inilah makrifat yang dimaksud itu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, mamurkanlah rahasia kami. Rahasia itu ya di dalam lagi daripada roh, itu dengan musyahadah.
Nah, musyahadah itu idraku syai' bidzauq, itu definisi musyahadah. Jadi mendapatkan sesuatu baik melihat, mendengar, bidzauq itulah dengan rasa. Nah, jadi tadi dalam ma'rifat dikatakan bahwa macam-macamnya pernyataan ma'rifat ini, diantaranya segala sesuatu itu ciptaan Allah. Ya, dan segala sesuatu apapun dia yang namanya ciptaan Allah, yang namanya makhluk itu tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan. Ada bacaan la haula wala quwata illa billah, ini sebenarnya bukan sekedar bacaan, tapi di dalamnya mengandung akidah yang harus diyakini. Nah, jadi orang ngaran musyahadah itulah bukan sekedar membaca, bukan sekedar menyatakan seperti itu, tapi dia merasakan bujur bahwa ngarannya ada bisa daya upaya dan kekuatan itu dirasakan. Nah, sehingga ketika ia merasakan, ternyata orang dikatakan tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan, tapi bisa melakukan aktivitas. Nah, makanya merasakan itu murni dari Allah Ta'ala. Jadi kemampuannya itulah untuk melakukan aktivitas, padahal dia nyatakan dirinya itu diyakini tidak punya daya upaya, kekuatan. Nah, tetapi nyatanya awalnya menggerakkan tangan, menggerakkan batis, menggerakkan awak lah. Nah, itu berarti ia rasakan itulah Allah Ta'ala yang menggerakkan dirinya, bukan dirinya yang bergerak. Nah, ini ngarannya musyahadah. Nah, jadi musyahadah itu adalah bagian daripada ihsan. Dalam hadis dengan al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat kepadanya. Nah, inilah ngaran musyahadah itu. Yaitu seolah-olah melihat. Nah, seolah-olahnya itu merasakan bahwa sebenarnya yang menggerakkan badannya, yang mendiamkan dan seterusnya itu adalah Allah Ta'ala. Nah, bila kada sanggup seolah-olah melihat Allah Ta'ala, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, bila engkau tidak sanggup melihat Allah Ta'ala, nah, maka yakinlah bahwa Allah yang melihat kepadamu. Ini ngarannya muraqabah. Nah, jadi muraqabah itu definisinya yaitu mulahadzatul qalbi annallaha yanzuru ilaihi wa yasma'uhu wa ya'lamuhu, yaitu perasaan hati kita. Atau mulahadzah itu perhatian dari hati kita, perasaan hati kita bahwa Allah Ta'ala itu selalu melihat kepadanya, selalu mendengar kepadanya, dan mengetahui segala keadaannya. Nah, itulah yang namanya muraqabah. Nah, tingkatannya berarti targetnya itu sebenarnya Nabi menyuruh kita untuk musyahadah. Musyahadah itu tadi rasakan seolah-olah Allah Ta'ala membantu kita. Nah, bila kada sanggup, bisa turun kepada tingkatan yang nomor 2 turun itu muraqabah. Nah, jadi kawan aja nih nama amalakan musyahadahnya sambil maungut ya, tapi jangan maungut nang ya dilatih gitulah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu dibayang-bayangakan bahwa inya tuh bepandir lawan kita. Apa pandirnya? Inya menunjuk itu Allah Ta'ala ajarnya. Bener kayak itu. Nah, ini apa aja kita melihat rumput, melihat burung, melihat apa aja, itu bayangakan bahwa dia seperti itu. Nah, maka
di antara tafsir kan, dari ayat Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Nah, tidak ada satu jauh pun daripada makhluk ini kecuali makhluk itu bertasbih sambil memuji kepada Allah, tetapi sayangnya kamu manusia itu tidak paham tasbihnya makhluk. Nah, jadi semua makhluk inilah rumput kah, apakah binatang kah, semua bertasbih. Nah, apa maksud tasbihnya itu? Nah, ini di sini banyak tafsir, diantaranya tasbihnya makhluk itulah bahwa makhluk itu senantiasa mengatakan kepada kita akan Allah Ta'ala. Ya tadi ininya Allah Ta'ala atau itunya Allah Ta'ala ajarnya. Cuma kita banyak ada paham. Nah, ini yang ada paham nih, ada ingat loh Tuhan. Punya paham kan mau diingatakan orang ditunjukkan itu ya ada mungkin kita ada ingat lah, karena ada paham. Bahasanya ada paham bahasanya, misalnya orang Banjar kan padahalnya itu Allah Ta'ala, ya pasti kita ingat lawan Allah di padahalnya itu. Ya, bahasa Inggris kalau ada pahamnya padahal mengingat Allah cuma bahasanya ada paham benar. Nah, itu bahasa makhluk itulah. Nah, itu semua masing-masing bahasa cuma maknanya semua itu tadi seperti itu. Jadi menunjukkan orang kepada Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Karena hakikatnya yang namanya makhluk itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nur itu pasti aktif lah. Karena dalam isyarat banyak ayat-ayat Al-Quran itulah itu menyatakan bagaimana aktivitas nur yang diperintahkan oleh Allah, dan nur itu pasti mengamalkan itu. Nah, jadi misalnya kul huwallahu ahad, nah, katakan olehmu wahai Muhammad, maksudnya wahai Muhammad itu wahai Nur Muhammad, apa yang dikatakan Allahu ahad. Nah, jadi Allahu ahad itu bacaan nur sebenarnya. Nah, sehingga kalau orang memusyahadakan nah, makhluk itu semua dari nur, dan nur itu pasti membaca itu. Nah, jadi rumput gak termasuk, dirinya sendiri lah membaca Allahu huwa Allahu qul huwallahu ahad. Itu bacaannya. Nah, sehingga orang musyahadah itu ya dia tidak perlu membaca dengan lidah, tapi dia merasakan itu. Nah, sehingga ujar Syekh Abdul Wahab Asy'arani, aku pernah dibukakan Allah Ta'ala hijab, nah, itu mendengar tasbihnya makhluk ini, nah, tasbih makhluk kepada Allah Ta'ala. Nah, cuma untung ketika itu pada lawas, jadi antara maghrib lawan isya aja, sesudah isya itu kembali didinding oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat dari Allah. Soalnya bila mendengarnya itu terus, nah ini kita kawal lagi aktivitas ini semua terganggu jadinya, nah, aktivitas zahir. Nah, jadi kadang-kadang ya didinding oleh Allah Ta'ala itu merupakan bentuk rahmat juga dari Allah Ta'ala. Nah, cuma kalau dilatih insya Allah satu saat lah akan dibukakan bujur. Nah, ini mendengar bujur. Nah, dari ada Guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia itulah orang tawadu, selalu menyembunyikan kelebihan dirinya. Nah, ketika Guru Kasful Anwar, anak Guru Bangil itu Guru Bangilnya sudah garing, lalu sidin berwasiat Ikam gina mengaji lawan Guru Saman Mulia Mertapura, wasiat Guru Bangil nih lawan anak sidin kan. Lalu meninggal Guru Bangil, Guru Kasful melaksanakan wasiat kuitan kan, datangnya Guru Saman Mulia. Nah, ini ulun terus terang aja, nah belajar ulun dia itulah jalannya. Guru Saman ini mau jadi ada, jadi nakun kada alim macam memang Guru Saman ini itu gayanya.
Pokoknya kesimpulannya ada hakon sih Den. Nah, ujar guru Paspol ini berkisah lah kayak apa caranya siasatnya supaya si Den hakon melajari. Nah ini ujar guru Paspol, lu tahu rahasia piannya. Napa aja si Den? Pian ini pernah kada jadi makan. Gara-gara pian mendengar iwak nang hendak dimakan lawan nasi nang hendak dimakan tuh bertasbih. Ambil sih jangan kisah lagi ulah jerai gamnya sih jangan kisahkan lagi lo orang kayaknya sih dia nggak ada akun lah keistimewaan sih tuh dia nah yang sih dia akun melajari itu lah nah gimana nggak ada lawas juga lah sekitar setahun aja Mbak Guru Bangil meninggal tuh meninggal aja Guru Samban Mulia. Nah jadi kisahnya Guru Samban Mulia itu lah pernah hendak makan nah nasi kan ada iwak apa wallah alam adalah lalu sidin ini tiba-tiba kada jadi hendak menyuap dan ada jadi anak sidin piring itu selajur kada jadi nah kenapa nah ini Guru Bangil nang tahu ternyata sidin mendengar nasi itu bertasbih lah iwak itu bertasbih. Nah ada musyahadah itu kan merasa-rasa seolah-olah, tapi kalau sudah mendengar langsung ini bukan seolah-olah lagi ya, seperti itu. Nah apalagi kalau menelusuri ya, hanya kan ada kaidah itu menyombongkan diri terhadap orang sombong itu sedekah. Bahari ulun melatih ini lah ada orang ulun ini banyak benar didatangi orang ini mengaku wali. Ulun baik sangka aja terus lawan orang kan. Bahkan ada yang mengaku wali kutub. Maksudnya ada kegambangan lagi. Waktu ulun bahari masih di Matapura mondok itu gawian membaca mendulang gitu kan. Ini ada datang ke rumah itu mengaku wali. Akhirnya aku ini berzikir itu sekian ratus ribu sehari. Nah itulah ngajar ulun ini minawali ini mah ya baik sangka aja bang. Nah cuma ada kena di antara pernyataan-pernyataannya itu yang gak ada sesuai. Nah di situ lah gitu bisa nya ada mengaku wali kutub pokoknya tinggi pada guru sekumpul lagi ini gak ada jelas-jelasan dia mengatakan itu lah wali kutub tinggi pada guru sekumpul tinggi pada wali-wali bahari lagi wali kutub kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tinggi lagi jadinya sudah ya tengah hari datang rumah ulun tuh halus 3x4 itu ukurannya nah. Jadi pas tengah hari makanan wakaring menjenang ada sangat wakaring sapat tapi itu sapat siang mie kawannya mie berandam serungnya makannya tapi kada mau menjemputi wakaring mie jadi anunya sini bela ada bapak tadinya dia rasa kada nyaman juga ada makan nih nang jar wali nang mengaku wali kutub dari ini lah tahu lagi kan aku jadi kada makan iwak apa yo makan iwak nih zalim jadinya alasannya ada iwak itu ya hendak hidup juga jadinya tiba-tiba datang beunjunan datang apa tukang mana iwak kan lalu iwak ini dapatnya airnya dimasak lah kesimpulannya dimakan nah padahalnya hendak hidup juga bukankah itu perbuatan zalim nah, ini sudah lain ini sebuting lalu ulun menanyakan kalau memakan sesuatu makhluk Allah Ta'ala itu zalim Nabi itu bisalah zalim menjawada nah pajar
Nabi itu dalam riwayat makan kambing, sama aja iwak kan. Kambing hendak hidup jadi sembelih makan. Berarti yang makan iwak zalim, Nabi itu zalimnya makan kambing. Iya, dasar zalim. Nah ini buktinya apa? Ketika Nabi hendak meninggal itu, ini Nabi itu mengalami kesulitan karena kezalimannya. Nah, jadi itu kan udah percaya, kan wali kutub itu madahkan Nabi, Nabi zalim lah. Nah, tapi dia tetap bersikeras mengaku bahwanya wali kutub. Nah, di sini ulun ingat menyombongkan diri terhadap orang yang sombong itu sedekah. Jadi kalau yang berzikir ya sekian ratus ribu dalam sehari. Jadi ulun sekali pandang sesuatu itu kadang hitungan zikirnya. Mereka hitungan sekian ratus, sekian miliar, bahkan lebih daripada itu satu kali memandang sesuatu aja. Mau apa aja? Nah, wali kutub mau ada tahu ulun ya. Nah, jadi rahasianya itu, nah setiap zarrah daripada makhluk maujud darah itu, ya ibarat diumpamakan debu, gitu lah. Batu kapur itu kan banyak benar debunya sekian sampai ini ganalnya batu kapur itu berapa ribu debunya itulah. Jadi setiap debu itu berzikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia adalah Nur Muhammad. Nah, jadi kalau kita memandang itulah sampai benda nangka ini ganalnya ini berapa debunya lah. Nah, setiap satu dari debu itu sekian ribu berzikir kepada Allah karena dia adalah Nur Muhammad yang diperintahkan oleh Allah berzikir. Jadi bukan kita membacanya, kita sekedar menonton apa yang dilakukan oleh Nur Muhammad, yaitu segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar itu semua Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu aktif dalam berzikir. Dan awas sudah bulik. Baik itu ada suara lagi datang wali kutubnya ini. Nah, sampai akhirnya dapat berita, berita aja bang. Apa? Ujung-ujungnya nang wali kutub ini jadi artis tuh ini. Karaoke-nya, tukang nyanyi karaoke. Ya, wali kutub. Bedanya lulusan pesantren memang kan? Itu sekelas ulun bari mah ya, itu pemahamannya itu seperti itu. Nah, jadi musyahadah itu ya itu pandang aja lah. Segala sesuatu itu makanya ditasmiahi sesuatu yang ngarannya wadai kah banyu apa kayak ngarannya tasmiahnya semua Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu aktif setiap saat, setiap waktu dia berzikir melaksanakan perintah Allah Ta'ala dalam Qur'annya. Nah, jadi bukan kita yang membacanya, tetapi Nur Muhammad itulah yang berzikir. Nah, di dalam Quran itu ada isyarat hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama orang nang tahu lawan nang gak ada tahu. Ya, kalau melihat ini nang tahu lawan gak ada tahu sama aja pada hurufnya yang dilihat ya. Memang setiap tahu setiap huruf itu berapa juta zikirnya kepada Allah Ta'ala. Nggak ada tahuannya alif bata gitu dong, sudah bacaannya. Ya. Nah, kemudian berikutnya kidam. Nah, situ ingin saya sebiji-sebiji aja. Mudah-mudahan ada berkat manfaatnya. Fatihah mau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min halalin nar wa hadina bi hudaka jalna mimman yusari'u bi ridaka wa la tuwallina waliyan siwa. Wa la tajalna mimman khalaqa amraka wa asaqa ibnallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa warzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jami'at ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.